Kita masuk ke segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, sejumlah penduduk di kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara memanfaatkan jeda pertempuran antara Israel dan Hamas untuk mengamati sisa-sisa rumah mereka. Di Jabalia yang telah menyaksikan beberapa pengeboman paling dahsyat oleh Israel selama 15 bulan terakhir ini, warga Palestina sedang menghadapi pemandangan kehancuran yang mengerikan. Pengeboman Israel dan operasi darat di jalur Gaza telah mengubah seluruh lingkungan di beberapa kota menjadi tanah terlantar yang dipenuhi puing-puing. Melihat kehancuran ini, saudara, banyak kalangan menyebut diperlukan waktu puluhan tahun bahkan lebih untuk membangun kembali jalur Gaza Palestina. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyatakan bahwa sejumlah besar bantuan kemanusiaan terus memasuki Gaza melalui penyeberangan Erez dan Zikin. Pengiriman bantuan dan pekerja kemanusiaan kini telah menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sulit diakses. Perserikatan Bangsa-Bangsa di lapangan melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam lingkungan kerja. Warga Palestina di Gaza Selatan menyatakan rasa puasnya terhadap aliran bantuan dan pasokan makanan komersial ke jalur Gaza. Kini warga Gaza dapat merasakan bantuan yang telah diberikan, yang sebelumnya selalu terhambat. Saudara, musim dingin memperparah kesulitan warga Palestina yang masih bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian di jalur Gaza. Mereka belum bisa kembali ke rumah karena permukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya rusak parah dan nyaris rata dengan tanah. Gencatan senjata di Gaza, Palestina menumbuhkan harapan dengan masuknya bantuan kemanusiaan. Serangan-serangan udara Israel juga berhenti, namun kondisi warga masih jauh dari membaik. Sebagian besar dari 2 juta penduduk Gaza yang mengungsi tetap menghadapi kehidupan berkalang derita dan keputusasaan. Musim dingin memperburuk keadaan mereka yang sudah berjuang bertahan hidup di tenda-tenda sederhana dan tempat penampungan yang terbatas. Hujan lebat membanjiri tenda-tenda, membuat pengungsi menggigil kedinginan. Di salah satu kamp pengungsian di Deir al-Balah, hujan deras merendam tenda-tenda rapuh. Air berlumpur menggenang dan membuat kumuh. Anak-anak banyak yang tidak mengenakan alas kaki berlalu lalang di lumpur tebal. Suara batuk terdengar hampir dari semua sudut. Kesehatan menjadi kekhawatiran utama dengan penyakit yang mengintai di tengah lingkungan tinggal yang buruk. Warga memasang karung-karung pasir untuk menahan agar tenda tidak kemasukan air. بنعاني أول عانينا من الحرب، ثاني إشي عانينا كمان من الهدنة، غلوا الطحين، غلوا الأكل، ما فيش خضرة ولا في أسعار، بتروح تشتري كيلو البندقة بقول لك 13 شيكل، بتروح تشتري كيلو البطاطا 13 شيكل، وأنا بالذات أنا جوزي عيان وعندي أولاد 10 أنفار، لا أنا قادر أطعمهم ولا قادر أسقيهم ولا أنا قادر أجيب لهم أي إشي على الإشي هيك، وحتى لو أنا كمان رحت على الشمال معيش أجيب لهم كمان. Keputusasaan warga Gaza adalah gambaran nyata dari dampak perang. Bahkan gencatan senjata tidak cukup untuk menghapuskan penderitaan yang warga rasakan. Meski keadaan semakin memprihatinkan, banyak pengungsi yang merasa tidak punya pilihan selain bertahan di pengungsian yang kondisinya buruk. Gencatan senjata memberi kesempatan bagi para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka. Namun kenyataannya, rumah itu telah hancur dan mereka tidak punya tempat lain untuk bernaung. صارت الهدنة ولحتى الآن المعاناة، يعني المعاناة لما حتى من يوم ما قالوا هدنة وقبل الهدنة احنا بنعاني كثير يعني من الشغلات هذه، من المطر من الشتاء عامة، انه يعني بتخش علينا المي وبتدلف علينا من فوق، وزي ما شفت قاعدين بنسوي قناة للمية، وصارت الهدنة يعني على الفاضي، يعني المعاناة هي. Menurut laporan terbaru dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, OCHA, hingga 14 Januari 2025, keadaan di Gaza begitu memprihatinkan.
Separuh dari 36 rumah sakit yang ada kini hanya beroperasi setengah kapasitas. Banyak pasien tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Sementara itu, hampir 88% sekolah hancur atau rusak, membuat banyak anak terpaksa kehilangan kesempatan untuk belajar. Sisa-sisa bangunan sekolah yang masih berdiri digunakan sebagai tempat penampungan bagi pengungsi, menggantikan fungsi awalnya sebagai tempat anak belajar dan berkembang. Dari serangan udara yang berlangsung sengit selama berminggu-minggu awal perang hingga invasi darat yang melibatkan ribuan tentara dan tank, respons Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan kerusakan yang sangat besar di Gaza. Infrastruktur sipil yang menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari hancur lebur, mengakibatkan 90% penduduk Gaza tidak memiliki tempat berlindung. Semua kerusakan ini bukan hanya angka, tapi merupakan realitas penderitaan dan situasi tidak menentu yang dialami oleh jutaan warga Gaza yang hanya menginginkan kedamaian dan rasa aman. Butuh waktu panjang bagi Gaza untuk kembali pulih. Saudara, ribuan warga Palestina yang mengungsi di Gaza Selatan bersiap untuk kembali ke lingkungan mereka di utara. Ribuan warga Palestina berbaris menunggu izin untuk kembali ke rumah mereka. Warga keluarga mulai membongkar tenda dan mengemasi barang-barang mereka dengan penuh harap menantikan kembalinya mereka ke rumah setelah cobaan yang panjang. Setelah 15 bulan, saudara, penuh dengan penderitaan, akhirnya warga dapat pulang ke rumah masing-masing. Tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel tiba di Rumah Sakit Eropa Gaza pada hari Sabtu waktu setempat. Warga sambut para tahanan dengan penuh kegembiraan. Israel mengatakan pihaknya membebaskan total 200 tahanan setelah Hamas membebaskan 4 tentara wanita Israel pada hari Sabtu. Tahanan Palestina tersebut termasuk 120 orang yang menjalani hukuman seumur hidup setelah dinyatakan bersalah atas serangan mematikan terhadap warga Israel. Mereka dibebaskan sebagai bagian dari genjatan senjata Israel-Hamas. لا يوصف الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى كل جميع الأسرى إن شاء الله يا رب تستقبلوهم زي ما استقبلتونا والحمد لله رب العالمين. رسالتنا لجميع شعبنا وللمقاومة ضلكم ثابتين على ثوابتكم وإن شاء الله ربنا بنصرنا. 4 orang tentara wanita Israel yang diculik Hamas kini telah dibebaskan dan bertemu lagi dengan keluarganya. Keempat tentara Israel yang ditawan itu akhirnya dapat bertemu lagi dengan keluarganya pada Sabtu waktu setempat. Mereka dilepaskan oleh Hamas setelah pihak Israel melepaskan 200 tahanan Palestina sebagai syaratnya. Keempat tentara ini diculik dari pangkalan Nahal Oz, di mana Hamas menyerang dan menewaskan 60 orang di sana. אני אוהבת אתכם, כל אזרחי מדינת ישראל שתמכו במשפחות שלנו ועטפו אותם, ולכל חיילי צה"ל שעשו הכל בשבילנו. שיהיה לכם תודה רבה, אני אוהבת אתכם.